Baik, perkenalkan saya Alberto dari Prodi Sistem Informasi, NIM 2022 04004. Baik, di sini kita membahas tentang metode perencanaan user interface. Apa sih yang dimaksud dengan user interface? Mari kita bahas bersama-sama di pembahasan kali ini. Apa itu user interface? User interface atau antarmuka pengguna adalah cara di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sebuah sistem atau perangkat lunak. User interface terdiri dari elemen-elemen seperti menu, tombol, tampilan grafis, dan tata letak di halaman atau di layar, yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur dalam sebuah sistem. Dan tujuan utama dari user interface adalah yaitu untuk menyediakan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah digunakan, sehingga pengguna dapat mencapai tujuan mereka dengan cepat dan efektif. Kemudian, di sini juga terdapat beberapa metode perencanaan user interface yang digunakan untuk merancang antarmuka pengguna yang efektif dan intuitif. Antara lain, yang pertama, analisis kebutuhan pengguna, yaitu metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan karakteristik pengguna. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi di lapangan maupun yang langsung berkaitan dengan hal tersebut. Yang kedua, prototyping. Dalam metode ini, sebuah prototype atau model awal antarmuka pengguna dibuat dan diuji oleh sekelompok pengguna potensial. Feedback yang diberikan oleh pengguna ini digunakan untuk memperbaiki antarmuka pengguna sehingga bisa mencapai kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Kemudian analisis tugas. Dalam metode ini dilakukan analisis terhadap tugas-tugas yang akan dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan antarmuka pengguna. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa antarmuka pengguna dirancang sedemikian rupa sehingga tugas-tugas tersebut dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Kemudian selanjutnya yang keempat, design patterns. Design patterns adalah pola-pola desain merupakan solusi umum untuk masalah yang sering ditemukan dalam rancangan antarmuka pengguna. Penggunaan desain patterns dapat mempercepat proses perancangan dan memastikan kesesuaian antarmuka pengguna dengan prinsip-prinsip desain yang telah teruji. Kemudian yang kelima, mengevaluasi antarmuka pengguna. Metode ini dilakukan dengan menguji antarmuka pengguna pada kelompok pengguna potensial dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan berdasarkan feedback dari pengguna tersebut. Evaluasi antarmuka pengguna dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti uji coba penggunaan, uji fungsional, atau uji kegunaan, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, terdapat beberapa contoh dari user interface yang umum digunakan. Yang pertama yaitu antarmuka grafis pengguna atau GUI. GUI adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak menggunakan elemen visual seperti icon, tombol, dan menu. Contoh GUI yang populer adalah antarmuka Windows dan Mac OS. Kemudian yang kedua, antarmuka berbasis web. Antarmuka berbasis web adalah antarmuka pengguna yang berbasis web dan diakses melalui peramban web. Contoh antarmuka yang web populer termasuk situs web komersi, situs web media sosial, dan situs web berita. Kemudian yang ketiga, antarmuka pengguna bergerak. Antarmuka pengguna bergerak adalah antarmuka pengguna yang dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler dan tablet. Seperti contoh antarmuka pengguna yang populer termasuk antarmuka Android dan iOS. Kemudian yang keempat, antarmuka pengguna yang disesuaikan. Antarmuka pengguna yang disesuaikan adalah antarmuka pengguna yang dirancang khusus untuk tugas tertentu atau kelompok pengguna tertentu. Contoh antarmuka pengguna yang disesuaikan termasuk antarmuka perangkat lunak akuntansi, perangkat lunak rekam medis, dan perangkat lunak CAD atau Computer Aided Design. Kemudian di sini terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan oleh user interface. Yang pertama yaitu user memahami pengguna dan kebutuhan mereka.
oleh research. Perencanaan UI dimulai dengan karena itu melakukan user research adalah langkah penting untuk merencanakan UI yang tepat. User research dapat dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan atau survei. Kemudian selanjutnya prototyping. Prototyping adalah proses membuat versi awal dari UI yang diinginkan. Prototyping dapat dilakukan secara manual dan menggunakan perangkat lunak khusus. Tujuannya adalah untuk memvalidasi ide atau memungkinkan penguji UI sebelum mengembangkan produk akhir. Kemudian yang ketiga, wireframing. Wireframing adalah proses membuat tampilan awal UI dengan menggambarkan elemen dasar seperti layout, navigasi, dan fitur-fitur utama. Tujuannya adalah untuk merencanakan struktur dan tata letak UI sebelum mengembangkan desain yang lebih rinci. Kemudian yang keempat, iteration. Setelah melakukan testing, perancangan UI harus mengubah UI yang dibuat berdasarkan hasil dari testing. Iteration memungkinkan perancang untuk terus memperbaiki UI sampai mencapai solusi UI yang tepat untuk pengguna. Kemudian di sini terdapat beberapa kelemahan dari user interface. Ya, tentunya setiap hal memiliki kekurangan dan kelebihan di dalamnya. Yaitu yang pertama, meningkatkan usability. User interface memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau sistem komputer dengan mudah dan efektif sehingga meningkatkan usability. Kemudian, mempercepat pemrosesan data. User interface memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dengan cepat dan efisien, yang dapat mempercepat pemrosesan data. Kemudian, yang ketiga, meningkatkan efisiensi. User interface dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam melakukan tugas yang dikerjakan yang berkaitan dengan perangkat lunak atau sistem komputer. Seperti halnya yang dikerjakan sekarang ini. Meningkatkan pengalaman pengguna. User interface dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan tampilan visual yang menarik dan lebih keren, interaksi yang sangat mudah. Kemudian yang kelima, mengurangi kesalahan. User interface dapat membantu mengurangi kesalahan yang dilakukan oleh pengguna dengan menyediakan umpan balik yang jelas dan menghindari kesalahan yang umum terjadi. Nah, kemudian di sini terdapat juga kekurangannya. Yang pertama yaitu keterbatasan input. User interface yang hanya memungkinkan input melalui keyboard dan mouse dapat menjadikan keterbatasan bagi beberapa pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki disabilitas atau kesulitan motorik. Kemudian yang kedua, kurang fleksibel. User interface yang terlalu kaku dan tidak dapat disesuaikan dapat menjadi kurang fleksibel bagi pengguna yang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kompleksitas, yaitu user interface yang terlalu kompleks dan sulit digunakan dapat menyebabkan pengguna menjadi frustasi dan kehilangan minat dalam perangkat lunak atau sistem komputer. Dan yang keempat, kurangnya umpan balik. User interface yang kurang memberikan umpan balik atau feedback dapat membuat pengguna merasa kebingungan atau tidak yakin dengan tindakan yang mereka lakukan. Kemudian yang kelima, memerlukan waktu untuk belajar. User interface yang kompleks atau memiliki banyak fitur dapat memerlukan waktu yang cukup lama bagi pengguna untuk mempelajari cara penggunanya dengan benar. Kemudian yang keenam, terlalu banyak informasi. User interface yang terlalu banyak informasi atau terlalu banyak opsi dapat membuat pengguna kebingungan dan sulit memutuskan tindakan yang harus diambil. Kemudian yang ketujuh, terlalu sedikit informasi. Sebaliknya, user interface yang terlalu sedikit informasi atau terlalu sedikit opsi dapat membuat pengguna merasa terbatas dan tidak memiliki kontrol yang cukup. Nah, kemudian kesimpulan dari perencanaan user interface itu merupakan proses penting dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem komputer. User interface yang baik dapat meningkatkan usability, efisiensi, dan produktivitas, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Sebaliknya, user interface yang buruk dapat menyebabkan kesulitan bagi pengguna, menyebabkan frustasi, dan bahkan mengurangi minat pengguna terhadap perangkat lunak atau sistem komputer. Dalam merencanakan user interface, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa interface yang dirancang mudah dipelajari, intuitif, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. User interface yang baik juga harus memberikan umpan balik yang jelas dan tepat waktu, serta tidak terlalu kompleks atau membingungkan bagi pengguna. Kesimpulannya,
Perencanaan user interface yang baik harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan memastikan pengalaman yang optimal dan efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perangkat lunak atau sistem komputer secara berkeseluruhan. Baik, sekian dari pembahasan materi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih